yang akan jadi pemimpin. Itu dari satu sisi ya. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya segala hal yang ada, yang bisa kita miliki, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita makan, yang bisa kita minum, bahkan kopi secangkir ini pun, ini adalah produk politik. Dokter, makasih ya sudah datang, Dok ya. Sama-sama. Saya sampai tidak berani menatap dokter ya. Jadi saya menatap pesannya juga ya. Iya. Dokter, silakan memulainya. Dari mana saja? Dari jurusan utara, selatan, timur, barat, silakan. Iya, sebenarnya kalau tadi Abang sampaikan tentang politik ya, itu sebenarnya sesuatu yang menggelitik saya dari dulu gitu. Karena seakan-akan ada suatu stigmatisasi bahwa rakyat tuh nggak boleh bicara politik gitu. Padahal sebagaimana kita juga tahu bahwa dari sejak dulu kala ketika yang namanya negara itu ada, dulu nggak ada negara-negara itu ada, rakyat itu adalah stakeholders yang paling penting dalam suatu negara. Karena rakyatnya yang memilih siapa pemimpinnya, di kita namanya presiden, di negara namanya perdana menteri gitu kan. Rakyat juga yang memilih perwakilannya, yang kita namanya DPR. Kemudian rakyat juga lah yang punya hak sepenuhnya untuk memilih siapapun yang akan jadi pemimpin. Itu dari satu sisi ya. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya segala hal yang ada, yang bisa kita miliki, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita makan, yang bisa kita minum, bahkan kopi secangkir ini pun, ini adalah produk politik. Bahkan dalam domain saya utama sebagai seorang dokter, saya lama berpikir ya bahwa kenapa sih banyak sekali penyakit-penyakit yang bukannya tambah berkurang pasiennya, tetapi dari tahun ke tahun itu makin bertambah. Bukan berarti makin produk jadi kalau growth ada growth ya, iya. Tapi growth orang yang sakit. Iya kan? Artinya yang paling lucu adalah sebenarnya bukan cuma dari sisi kuantitas pasien terhadap penyakit ya, tetapi juga jenis penyakit pun juga makin bertambah kan. Seperti misalnya sebelum 40 tahun yang lalu, sebelum tahun 1980, kita nggak pernah mendengar ada penyakit yang namanya HIV/AIDS. 40 tahun itu 1980 muncul, lahirlah penyakit baru. 1980 ya? Ya, artinya dikatakan HIV/AIDS itu ada di dunia itu tahun 80 tahun yang lalu kan. Nah, kemudian setelah itu along the way gitu ya, itu kan penyakit makin tambah banyak dengan jumlah pasien yang jumlah penderita. Jadi variasinya tambah banyak, jumlah pesertanya juga tambah banyak. Jumlah pesertanya tambah banyak, nggak berkurang. Nah, akhirnya pada satu titik tertentu saya berpikir bahwa penyakit ini adalah suatu fenomena politik. Karena good point. Iya, karena politik tidak berperan serta di situ. Padahal satu contoh aja deh, diabetes aja. Penyebab dari diabetes itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari manusia penderitanya. Ataukah sebetulnya diabetes itu adalah suatu produk politik? Karena misalnya contoh, kenapa orang menderita diabetes? Kita tahu karena dia kebanyakan makan karbohidrat simpel, which is itu adalah seperti gula simpel, kemudian nasi putih yang pulen, yang panas, yang semakin pulen semakin tinggi indeks glikemiknya, gitu kan. Kemudian mie dan segala macam, dan itu semua kan produk politik kan. Ya, misalnya contoh. Indonesia itu, sebenarnya orang Indonesia itu mengenal makan nasi yang pulen itu dari kapan sih? 500 tahun yang lalu. Sebelumnya apa yang dimakan sama orang Indonesia itu bukan nasi putih sebagai produk pangan utamanya kan. Kita punya banyak sekali diversifikasi sumber karbohidrat asli yang dimakan sama orang Indonesia, nenek moyang kita, yang sangat rendah indeks glikemiknya, sehingga membuat Indonesia itu dulu indeks glikemik itu adalah bahan pangan kita yang kita masuk dalam kita konsumsi yang membuat gula darah kita naik. Nah, semakin tinggi indeks glikemiknya, maka semakin cepat dia menghasilkan peningkatan kadar gula darah. Nah, semacam nasi ya, nasi putih itu indeks glikemiknya paling tinggi, hampir 100. Sehingga nggak heran 500 tahun kemudian orang Indonesia mengenal diabetes dan yang makin tambah. Dan Korea termasuk negara yang diabetes paling tinggi. Termasuk tertinggi di dunia. Makin tinggi.
Dulu katanya orang kenapa makan nasi, karena Belanda pengen kita bertenaga, karena kalau kita makan nasi disuruh nyangkul itu bagus. Tapi ada motivasi untuk apa, menggunakan tenaga orang Indonesia dalam rangka ya apalah kayak hanya panarukan. Tapi begitu kebiasaan makan nasi itu tumbuh, tapi energi yang dikeluarkan tidak ada, maka dia menumpuk. Ya, sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi sejarah makanan, ya itu lebih dari itu. Jadi pada waktu itu ya kemudian orang-orang yang kemudian menjadi penjajah kita itu, gitu kan, itu melihat bahwa tanah Indonesia itu ternyata sangat kondusif untuk ditanami padi. Nah, ditanami padi, di mana kita belum mengenal padi itu. Sebelum abad 11-12 itu belum mengenal padi sebagai makanan utama ya. Walaupun Dewi Padi ada ya. Ya, kecuali bahkan Dewi Padi itu pun juga diciptakan oleh apa namanya, propaganda dari penjajah itu juga sebenarnya tahun lalu, gitu kan, supaya kita kemudian menjadi menerima padi itu sebagai makanan utama. Nah, si penjajah itu membutuhkan padi, membabat habis bahan pangan asli orang Indonesia, dan kemudian memaksa rakyat Indonesia untuk menanam padi. Ya, sebenarnya untuk apa? Kan mereka untuk membuat whisky, jadi untuk whisky, untuk vodka dan sebagainya kan. Nah, sementara ya itu tadi nyambung ke abang tadi, bahwa sebagian dari beras itu yang kualitasnya mungkin buruk dan segala macam itu dipakai untuk kuli-kuli itu supaya mereka kuat untuk. Karena itu sumber energi yang cepat ya. Betul. Sama dengan tebu juga mereka paksa kita tanam pada masa yang kurang lebih sama, ya kan? Kemudian dipakai untuk bahan whisky dan vodka-nya mereka. Sisanya kita dipaksa untuk sisa-sisa sebagai gula pasir itu. Gula pasir ya. Makin putih dianggap makin bagus. Itu paling makin bahaya. Makin putih itu berarti mulai dari proses tebu sampai jadi gula putih itu melalui 7 proses. 7 proses ke 8 proses jadi spiritus loh. Saudara sepupunya itu si gula putih, dari turunan ke-7 saudara sepupunya micin kan, MSG ya. Adiknya paling terakhir itu spiritus. Nah, jadi itu antara between hell and heaven itu dekat sekali ya. Dekat sekali. Kayak Ustaz Salman mengatakan, saya ini sebenarnya keturunan orang kaya. Kekayaan kami adalah 7 turunan. Cuma saya turunan ke-8. Menarik ya. Jadi makanan sebagai produk politik dan profesi apapun, termasuk profesi dokter sekalipun, memang tidak boleh tidak aware dengan politik. Karena bisa jadi penyakit itu produk politik juga. Luar biasa ya, baru introduction aja sudah begini ya. Dok, yang ringan-ringan dulu dok ya. Sobat-sobat sekalian silakan tanya ya ke Dr. Viva ya. Nanti saya bacakan kalau ada pertanyaan yang ini. Soalnya scrolling terus dok, dan yang nonton kita watching now udah 8.000 lebih. Luar biasa, ini karena cantiknya Dr. Viva atau apa gitu ya? Karena soal beras tadi ya, tadi. Dia bilang, istri siapa ini? Cantik, pintar, cerdas, berani. Nenek moyang kita ditipu London. Saya kira nggak ditipu, mereka sadar. Tetapi masalahnya adalah sesama kita kan kadang-kadang saling tipu-tipukan juga. Makanya Belanda masuk dengan mudah mengadu domba kita. Dr. Viva for RI 2 dampingi Anies. Kalau kenapa nggak saya presidennya? Bisa ya. Jadi 2029. 2024 juga bisa. 2024. Asal presiden thresholdnya 0 ya kan. Dok, apalagi dok yang mau disampaikan? Ya itu kan membawa kesadaran saya ya, bahwa kalau kita mau negara ini menjadi bagus, ya apapun itu yang kita mau, demokrasi menjadi bagus, apapun yang kita mau. Negara kita ini memiliki fondasi dasar yang bagus, karena kita kan sebetulnya punya negara ini baru istilahnya kalau boleh dibilang baru PAUD ya, sebagai negara kan, usianya itu baru 77 tahun loh. Negara kita kan, negara kita ini negara yang masih sangat belum boleh dibilang remaja ya, kalau saya bilang itu masih usia-usia mau menuju SD.
Artinya PR kita untuk menjaga kelangsungan negara ini tuh masih panjang sekali. Jadi kalau kita carut marut pontang-panting seperti sekarang ya wajar-wajar aja lah, ya kan? Anak kecil itu kalau mau pipis juga masih harus dibantu di toilet kan, seperti itulah kurang lebih. Tetapi kalau kita pengen negara kita ini dewasa dengan baik, maka rakyatnya harus cerdas secara politik. Nggak bisa kalau kita dibungkam kecerdasan kita, apalagi kalau kemudian dipisahkan justru. Ngapain sih Dr. Tifa ngomong-ngomong politik gitu? Itu sama dengan mengatakan orang, ngapain sih lu tuh ngomongin politik? Nggak boleh, lu bukan politikus gitu. Loh, siapa bilang kita tuh bukan politikus? 278 juta orang itu adalah politikus. 278 juta orang warga negara Indonesia itu adalah once mereka lahir, mereka adalah makhluk politik. Ya, zon politikus. Iya, bayi baru lahir itu sudah jadi makhluk politik loh. Jadi ini membawa paradigma yang sudah ditenggelamkan, bahwa yang namanya politik itu adalah kondisio sine qua non, kondisi yang tidak terelakkan. Jadi kita itu memang harus tahu politik, melek politik, terlibat dalam politik. Cerdas politik. Baik cerdas politik, baik terlibat dalam politik formal di DPR misalnya atau menjadi bagian dari kabinet, maupun politik yang di luar pemerintahan. Jadi kalau ada pemerintah melarang orang ya berpolitik, ngomong politik itu luar biasa. Itu menghalangi hakikat. Iya, mendegradasi hak asasi manusia loh, karena kita ini mau politik. Dok, tapi ya bagaimanapun kalau tidak memiliki kecerdasan, ya kan, tadi cerdas politik. Jadi untuk cerdas politik kan Anda harus cerdas juga. Saya membayangkan ya, ini saya tidak basa-basi. Kalau saya nggak sanggup itu, karena belajar kedokteran eksakta, lalu kemudian harus belajar juga ilmu sosial, apalagi filsafat, mati kepala kita ya kan. Karena itu ya saya belajar hukum aja. Artinya bisa begitu gimana ya? Pasti dokter suka baca gitu ya. Ya sebenarnya kan masalahnya menjadi pembelajar itu masih belum tradisi kita kan. Padahal dulu ditradisikan nih, kalau kita bicara 85% rakyat Indonesia itu kan Muslim gitu kan ya. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pemeluk agama yang lain ya, karena keterbatasan ilmu saya kan, karena saya Muslim ya, saya bicara dalam konteks Muslim. Sebetulnya sebagai seorang Muslim itu belajar itu wajib sampai akhir hayat. Nah itu yang tradisi itu yang saya genggam penuh di dalam diri saya. Kalau saya punya kemampuan, saya punya waktu, saya punya tenaga, kenapa saya nggak belajar gitu kan? Bahkan mungkin saya nggak berhenti di 3 doktor ini gitu. Kalau nanti saya masih punya umur, masih punya waktu, masih punya kesempatan, saya mungkin akan ngambil dokter yang ke-4, ke-5 dan seterusnya gitu. Karena tradisi itu terjadi dan dilakukan oleh kalau kita bicara kaum Yahudi misalnya. Mereka tradisi belajar luar biasa. Salah satu yang saya pelajari betul, ada seorang tokoh gitu ya, itu yang dia juga diidolakan oleh Bill Gates gitu. Itu dia penyandang 17 gelar doktor. Luar biasa. Ya, yang dianggap sebagai salah satu guru oleh Bill Gates. Nah, saya kan mengikuti kan, kok bisa ya? Kalau dia dengan otak yang sama besarnya dengan yang saya punya, sama-sama 2550 cc itu bisa menyandang gelar doktor 17, mengapa saya tidak bisa menyandang gelar 3 dokter atau 5 dokter kan gitu. Itu pemikiran saya hanya ingin gara-gara begini saya pengen juga tuh ngambil doktoral lagi, nanti saya ngambil filsafat juga. Nah, ayo. Jadi karena saya berpikir begini, tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang otaknya lebih besar daripada orang lain. Berarti dia hidrocephalus kan? Kita sama-sama punya kepala segini, otaknya juga sama 2550 cc. Kenapa ada orang yang sangat hebat, kenapa ada yang tidak? Saya menantang diri aja gitu kan? Saya sanggup sampai kemana nggak tahu. Sampai dokternya selesai, insya Allah amin. Sekarang saya jalani dengan bahagia, saya jalani dengan semangat gitu kan. Supaya apa? Supaya menginspirasi generasi penerus.